Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jum'ah yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, yang ketika kita berencana untuk menghitung nikmat-nikmat itu, niscaya dan pasti tidak akan ada seorang makhluk pun yang mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah pada kesempatan yang mulia ini, sebagai bentuk syukur kita juga mengirimkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek kita dan leluhur kita, termasuk juga guru-guru kita, karena tanpa peran-peran beliau niscaya kita tidak mungkin menjadi manusia seperti hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan menyambut tamu agung yang bernama Ramadan. Insyaallah hari Jumat ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata syi'ib yang artinya tangga. Kita menaiki etape demi etape, anak tangga demi anak tangga dalam bulan Sya'ban ini untuk menyambut datangnya tamu yang mulia tersebut. Oleh karenanya sering kita mendengar bahkan membaca tulisan marhaban ya Ramadan. Marhaban terambil dari kata rohab yang maknanya lapang, luas, atau tempat berhenti sejenak. Marhaban ya Ramadan bermakna kita menyambut tamu agung itu dengan hati yang lapang, dengan riang gembira, atau bisa juga dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang jernih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau diibaratkan Ramadan itu adalah seorang tamu, yang tamu itu bukan tamu yang biasa, namun tamu yang sangat agung, yang kita bermaksud, yang tamu tersebut bermaksud untuk mendatangi rumah kita. Maka orang yang merindukan tamu tersebut akan menyiapkan diri. Misalkan tamu tersebut datang melalui bandara, maka di mana bandara itu, pasti kita akan datang untuk menyambutnya. Akan tetapi oleh karena tamu agung ini tidak melulu datang kepada kita saja, melainkan dia juga
dinantikan oleh sekitar miliaran kaum muslimin di seluruh dunia, maka boleh jadi yang datang ke bandara untuk menyambutnya belum tentu akan menjumpainya, dan yang menjumpainya pun belum tentu disapa olehnya, dan yang disapa olehnya pun belum tentu sang tamu itu berkenan mengunjungi rumah kita. Oleh karena itu, langkah-langkah persiapan hendaknya perlu kita lakukan sedini mungkin sebelum datangnya tamu bulan Ramadan. Ramadan sendiri maknanya adalah panas atau musim panas, dan marhaban lebih kurang dari kata rohab itu memiliki makna lain, yaitu tempat berhenti sejenak bagi para musafir, para petualang, pengelana untuk mengambil bekal bagi dirinya maupun kendaraannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita 12 bulan itu, terdapat 1 bulan di dalamnya yang bagi kita bulan tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk mengambil bekal. Ramadan adalah kurikulum untuk kita belajar, dan tidak ada pendidikan yang jauh lebih hebat daripada puasa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, makna saum atau siam dalam bahasa kita lebih dikenal dengan puasa. Ketika diadaptasi ke dalam bahasa kita, puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata yang terambil dari kata upa dan wasa. Upa bermakna mendekat dan wasa bermakna Tuhan. Jadi upawasa atau yang lebih dikenal dengan puasa itu adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Kurikulumnya adalah Ramadan. Rentang waktunya kurang lebih 29 hari atau 1 bulan. Dan role model atau figurnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita punya the way of life, pedoman hidup, gaya hidup, yakni Al-Quran itu sendiri. Rupa-rupanya tamu agung yang hendak kita sambut itu, ia tidak datang sendirian. Ia membawa Al-Quran, ia membawa sosok baginda Nabi Muhammad SAW, dan bahkan ia membawa 1 bundel, 1 eksemplar akhlak keteladanan yang hendaknya kita mengakrabkan diri dengan tamu-tamu tersebut. Mari kita amati sejenak lazimnya di luar Ramadan hidup ini bercorak atau bercirikan makan-makan, belanja, memuaskan hawa nafsu, tidak menahan diri, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, maka pola kehidupan kita otomatis berubah menjadi pola kehidupan yang bercirikan imsak. Imsak berarti menahan diri, dan salah satu makna dari puasa itu adalah imsak. Pada kehidupan normal kita, biasanya kita melaju dengan berbelanja, makan-makan,
hidup kita diindahkan dengan harta, tahta, wanita, atau bahkan tata yang lain. Tetapi begitu memasuki Ramadan, hidup ini melaju dengan cara melambat. Kita belajar menahan diri di satu sisi, serta bagaimana kita menjadi manusia yang fitrah dan sungguh-sungguh suci, sebagaimana diri kita dilahirkan dari ibu kita. Kayaumin waladathu ummuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, Ramadan yang sejenak lagi akan mendatangi kita ini hendaknya patut kita renung insafi, patut kita refleksikan apa yang kurang dari Ramadan tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwasanya Ramadan itu sebenarnya adalah latihan bagi kita dari puasa yang sesungguhnya, yaitu 11 bulan pasca Ramadan. Puasa sebenarnya pembentukan diri kita bagaimana agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, taknisul insan. Sehingga sangat tepat sekali jika Ramadan ini menjadi media atau sarana untuk membentuk karakter-karakter manusia yang paripurna. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang menarik rupanya dari rangkaian ayat-ayat setelah ayat diperintahkannya puasa di Quran surah 183 yang hampir setiap Ramadan ayat ini paling laris dibaca oleh para khatib. Akan tetapi pada kesempatan ini mari kita sejenak menengok di ayat 186-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-ayat. Coba kita renungkan masyiral muslimin pada kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan menjawab doa-doa orang yang berdoa jikalau ia berdoa. Redaksi kalimat ini sangat menarik untuk kita jadikan bahan renungan. Sekurang-kurangnya ada dua kondisi seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, banyak orang yang lisannya berdoa tetapi hatinya tidak berdoa. Tentu pada kondisi yang pertama ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati orang yang lalai. Dan kondisi yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu betapa banyak juga orang yang lisannya terlihat tidak berdoa, tetapi hatinya justru melantunkan doa setiap saat. Ini tentunya merupakan kebalikan dari kondisi yang pertama. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kalimat fa inni qarib sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, kami menyampaikan keterangan dari Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya. Maka sesungguhnya aku, kata Allah, qarib, dekat. Dekatnya Allah itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, qila bil ijabah,
au kila bil ilm, au kila bil in'am. Menurut Imam Asy-Syaukani, kedekatan Allah itu bisa dengan ijabah, dikabulkannya doa-doa kita. Atau yang kedua, kedekatan Allah itu bisa ditandai dengan ilmu. Dan yang ketiga, kedekatan Allah itu bisa ditandai dengan cara Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah kenikmatan, disampaikan kepada bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalamnya karena meniatkan diri untuk menempa jiwa menjadi karakter manusia yang paripurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur